Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Zulfitra dengan NIM 2501 41006. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di lembaga pemerintahan. Kita akan melihat bagaimana penggunaan bahasa yang tepat menjadi kunci utama dalam pertanggungjawaban publik. Berikut. Ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa resmi negara sesuai pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemerintahan, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan media penyampaian informasi keuangan yang harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami guna mendukung transparansi serta akuntabilitas publik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Saat ini, masyarakat menuntut laporan keuangan negara yang transparan dan mudah dipahami. Namun, kenyataannya masih banyak laporan yang menggunakan istilah teknis yang rumit, yang tidak dipahami oleh khalayak ramai, terutama orang-orang awam. Redaksinya yang berbelit-belit, dan gaya penulisan yang tidak seragam antar instansi. Hal ini menyulitkan pemahaman publik dan memerlukan perhatian khusus agar pelaporan menjadi lebih komunikatif dan etis. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan 3 pegawai bagian keuangan dari 2 lembaga pemerintahan. Analisis dilakukan secara tematik dengan menekankan pada kejelasan bahasa, konsistensi istilah, serta dampak terhadap pemahaman masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Ada 3 poin utama. Yang pertama ada landasan komunikasi akuntansi, yang kedua permasalahan penggunaan bahasa, yang ketiga upaya peningkatan kualitas. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ada landasan komunikasi akuntansi. Bahasa Indonesia merupakan media utama penyampaian informasi keuangan untuk menjamin transparansi dan integritas informasi. Laporan yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, prinsip keterbacaan, readability, sangat penting agar tidak menurunkan kepercayaan publik. Bagaimana sih kunci keberhasilan untuk meningkatkan keterbacaan? Yang pertama ada struktur kalimat yang harus efektif, pemilihan kata yang tepat, dan konsistensi istilah yang digunakan dalam laporan keuangan. Baik, yang kedua ada permasalahan penggunaan bahasa. Ditemukan beberapa kendala seperti ketidakkonsistenan istilah. Contohnya, kerancuan antara belanja modal dan investasi aset tetap yang memiliki makna berbeda dalam standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Selain itu, redaksi yang berbelit dan format yang tidak seragam seringkali membuat informasi menjadi tidak jelas bagi orang awam. Baik, yang ketiga ada upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang pertama ada bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas, artinya menggunakan kalimat yang tidak berbelit-belit agar dimengerti semua lapisan masyarakat. Lalu menyeragamkan istilah dengan cara menggunakan istilah baku sesuai SAP untuk menghindari multitafsir. Lalu ada struktur yang logis, penyusunannya disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, analisis, hingga kesimpulan. Lalu objektivitas, pernyataan harus didasarkan pada fakta dan data tanpa opini pribadi. Lalu ada kanal komunikasi, penyampaian melalui situs web, dan ringkasan yang lebih komunikatif dan dapat dijangkau lebih mudah oleh masyarakat. Baik, sekarang kita masuk kepada kesimpulan.
Sebagai penutup, bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan kepercayaan publik di lembaga pemerintahan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti redaksi yang berbelit, upaya berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan kebahasaan penyusun laporan, dan penyeragaman istilah sesuai SAP yang masih sangat diperlukan. Optimalisasi bahasa yang efektif adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam tata bahasa maupun penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.